Kak, apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah pemirsa Iset dan semuanya. Alhamdulillah saya pribadi dan keluarga saya juga alhamdulillah sehat walafiat berkat doa pemirsa semuanya. Kak, kemarin kan sempat ada kasus nih. Mungkin aku mau tahu dari tanggapan istri nih, gimana sih mungkin melihatnya gitu. Yang kemarin-kemarin kayak sempat ini juga kan sempat jatuh gitu. Iya, sempat ngedrop sih gitu karena awal-awal pas ada pemberitaan gitu langsung sakit. Terus ya apa ya, bingung lah gitu kan. Kenapa sampai kayak gini gitu. Iya, semuanya nggak ngira gitu. kita juga nggak ngira gitu kan. Nah, Sampai sejauh ini sampai ada pelaporan lah, ada Iya. pemberitaan di media gitu kan. Tapi ya saya berpikir mungkin di situ ada hikmah apa kita nggak tahu gitu kan. Kita ambil hikmahnya aja. Tadi awalnya kita dapat somasi juga ngedrop gitu, apalagi ada pemberitaan makin nggak bisa bagaimana gitu kan. Tahunya kan orang sayanya yang ada di berita gitu kan, sampai ada beberapa kerjaan juga yang dibatalin gitu kan. Tapi ya anak istri gitu kan nguatin saya gitu kan, posisinya karena mereka tahu posisi saya itu kayak apa gitu. Karena semua apa-apa yang itu yang dilakukan di lingkungan rumah gitu dan semuanya, jadi kan mereka tahu gitu, permasalahannya gitu kan. Bukan saya mengada-ngada atau saya mencari jalan untuk keluar tanggung jawab, enggak gitu kan. Yang pasti posisi saya mereka tahu betul gitu kan. Saya ini siapa yang memerintahkan, siapa yang mengarahkan. Walaupun saya ngedrop ya wajar gitu kan, karena memang seumur hidup saya baru pernah mengalami gitu kan. Mereka juga selama ini kan saya menjaga karir saya yang saya mulai dari nol gitu kan sampai saat ini saya masih pertahankan gitu. Alhamdulillah orang masih tahu dan masih memakai saya gitu kan untuk acara-acara off air ataupun syuting. Itu yang membuat saya punya hopeless juga gitu. Setelah pemberitaan ini ada nggak ya kerjaan, ada nggak ya, tapi ya Allah berkata lain lagi. Tapi alhamdulillah masih ada yang percayain saya untuk kerjasama sebagai MC-nya kah, ya kayak acara-acara di TV juga bintang tamunya kah gitu. Jadi alhamdulillah gitu masih ada hikmah di balik semua ini. Kerjaan saya alhamdulillah makin ada gitu. Jadi makin yang hilang kemarin di pemberitaan ya terganti gitu. Jadi itu hikmahnya. Mungkin keluarga juga saya disuruh ikhlasin, karena kalau kita ikhlas jalaninya insya Allah akan lebih cepat katanya gitu kan, untuk selesainya gitu kan. Entah dengan cara apa Allah menyelesaikannya ya kita tunggu aja gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu kan sudah ada jawabannya bahwa beberapa hari yang lalu pengacaranya komisaris saya gitu kan telepon, mau saya meminta saya untuk ikut support karena mereka akan mengadakan pembayaran gitu kan. Jadi kepada pihak IO-nya, pihak pelapor teman saya itu Kang Adri gitu kan. Jadi alhamdulillah itu jalan keluarnya mungkin dari Allah gitu kan. Kalau saya disuruh bayar, saya belum mampu gitu kan, belum mampu di saat seperti ini. Kerjaan juga baru mulai lagi, baru normal lagi gitu kan. Di saat kemarin mau pelaksanaan timbul berita gitu kan, ya ada beberapa yang hilang. Yang pasti saya ambil hikmahnya dengan kejadian ini. Mudah-mudahan beliau juga sebagai komisaris bisa menyelesaikan dengan cepat, dan pengacaranya beliau alhamdulillah sudah menelpon saya untuk kerjasama. Kalau kerjasama untuk kebaikan, untuk penyelesaian, saya mau. Jangan saya diajak kerjasama untuk yang lain-lain, karena bertentangan dengan hati nurani saya. Dan yang pastinya saya mau selesai cepat gitu. Dengan cara apa ya, yang pasti
biar pertemanan juga makin enak gitu kan dengan pihak pelapor gitu. Dan juga Gus Anom juga sebagai komisaris memang benar-benar sudah membuktikan dengan jaminan mobil beliau tidak akan lari gitu kan, dan dengan tanda tangan kepada saya beliau bertanggung jawab. Itu juga satu bukti beliau bertanggung jawab, tinggal penyelesaiannya aja. Dan alhamdulillah dalam waktu dekat ini semuanya akan selesai. Pengacaranya udah telepon saya, pengacara udah telepon saya bahwa akan ada penyelesaian gitu kan dari pihak usahanya untuk pelapor dari IO-nya Kang Adi. Oke, berarti sempat trauma nggak sih kerja sama lagi nih sama Gus Anum? Nah, kalau untuk kerjasama ke depannya lagi mungkin saya pengennya jadi player aja sekarang. Ya, saya bukan apa-apa, istri juga udah trauma gitu kan. Terus anak-anak saya juga ya, kalau bisa kita masih bertahan sebagai player gitu. Mereka tahu bapaknya itu player dari dulu gitu kan. Mau nge-MC alhamdulillah bisa gitu kan, mau main sebagai aktor atau apa insya Allah bisa gitu kan. Jadi mau MC di acara keagamaan insya Allah bisa. Jadi apa aja saya tekunin gitu, dan orang yang manggil juga kan beda-beda gitu keperluannya untuk resepsi kah atau apa. Alhamdulillah jadi kita semuanya kita ya simatupang lah, siang malam tunggu panggilan, palu gada apa lu minta gua ada gitu. Jadi semuanya mudah-mudahan kedepannya berjalan. Oke Kak, mungkin kemarin ini kan kayak katanya sempat drop nih, sakit. Nah dari Kakak sendiri nih katanya sempat malu kan, nggak bisa keluar rumah. Nah itu gimana tuh jadinya? Ya apa ya, di dalam aja gitu, maksudnya mau kemana-mana juga nggak berani kan gitu. Tapi sih alhamdulillah pas keluar beberapa hari itu alhamdulillah kayak tetangga juga kasih support gitu kan. Ya jadi di hati jadi oh alhamdulillah gitu, ternyata nggak di apa ya namanya, iya nggak dikucilin atau nggak di-ngejas mereka nggak ngejas gitu, malah gitu, alhamdulillah gitu. Jadinya tenang, jadi bertahap lah. Alhamdulillah sekarang juga udah bisa keluar lagi. Mungkin di awal-awal pemberitaan itu Kakak sempat gak sih kayak aduh takut banget nih keluar rumah, atau nggak takut bersosialisasi gitu? Bukan Kak, hanya keluar rumah, saya sakit aja saya nggak berani ke rumah sakit gitu. Saya sakit nih nggak berani ke rumah sakit, malu gitu, takut dikenalin orang, kasus-kasus yang lagi ramai di media. Untungnya ini istri saya tuh punya saudara gitu yang di bidang kesehatan, jadi saya diinfus di rumah, dikasih obat-obatan di rumah, tapi ada resepnya juga gitu. Jadi alhamdulillah, jadi walaupun nggak ke rumah sakit gitu, tapi ada pengobatan di rumah gitu. nah kalau dari Katan sendiri nih, gimana sih, takut gak sih kayak di sekolah mungkin dibully atau kayak gimana gitu Kak? Enggak sih, kalau aku mungkin teman-teman aku juga banyak yang nanya tentang perihal kasus papi ini, tapi ya aku jawab seadanya gitu, dengan apa yang aku tahu dan papi aku lakuin gitu kan. Ya, jadi ya, lebih-lebihin nggak dikurang-kurangin gitu loh. Jadinya teman-teman juga alhamdulillahnya ngerti dan malah support ke papi gitu. Ya. Nah kan Kanan sendiri nih mau mulai berkarir nih ya. Nah mungkin ada ketakutan gak sih dari Kayadi, mungkin Kak Yulia, atau dari Katan sendiri gitu, waktunya ini pas gak sih gitu, atau enggak wah bisa nggak ya gitu, ada gak sih ketakutan seperti itu? Tadinya jujur itu ada ketakutan itu gitu. Apalagi berhubungan dengan anak saya pengen eksis juga di dunia tarik suara gitu. Ada ketakutan, tapi ya saya ambil lagi ya, mungkin dengan hikmahnya ini apa yang saya takutkan jadi suatu hal yang mungkin jadi suatu yang pas momennya gitu. Jadi apa yang kita takutin nggak ada gitu. Jadi dengan keikhlasannya kita udah ikhlasin kejadian ini, pemberitaan tentang saya ikhlasin, keluarga juga mendukung gitu, udah ikhlasin aja udah.
Yang penting nanti kedepannya mudah-mudahan kita lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi, ya kan. Yang pasti saya sekarang untuk bekerja sama siapapun ya, dengan siapapun saya mau jadi player aja dah, nggak mau jadi yang apa namanya untuk di struktur apalagi perusahaan gitu. Mau jadi player aja udah. Kalau dari Katan gimana nih? Akhirnya mau mulai berkarir sebagai penyanyi. Pede gak sih gitu? Kayak ada ketakutan gak sih? Atau yakin banget gitu bakalan bisa gitu? Kalau Katan mikirnya ya istilah kasarnya, lu nggak tahu sebenarnya gimana. Kalau Katan kan tahu, jadi Katan pede-pede aja sih, pede-pede aja, dan malah lebih yakin karena dengan adanya masalah ini mungkin Allah udah ngatur semua, dan dibalik semua ini mungkin ada hikmahnya semua ya kan ya. Jadinya pede dan juga nggak ada takutnya sih kalau Katan gitu. Kalau dari Katan nih, melihat sosok kayak Di itu seperti apa sih? Mungkin Ayang seperti apa sebenarnya gitu? Karena kan banyak nih pemirsa di luar sana yang nggak tahu kan, melihat pemberitaan yang jelek terus gitu kemarin-kemarin. Kalau Katan ngeliat papi itu ayah yang penyabar, ayah yang kuat, ayah yang nggak gampang buat apa namanya, buat ngedrop dengan satu kata dari orang lain, dan juga pokoknya ya kuat, itu aja, kuat. Ngelihat kondisi kemarin nih, Ayah, Katan perasaannya seperti apa? Kalau Katan sebenarnya hancur lah. Sebagai anak kayak gimana sih kalau misalkan orang tua ada kasus seperti ini kan, hancur pasti ada. Tapi balik lagi, Katan tahu siapa itu papi, Katan tahu gimana papi, jadi Katan nggak mikirin semua itu lah. Nah, kalau dari Kak Yulia sendiri nih, pada saat itu mungkin ngelihat suami sedang drop ya. Nah itu mungkin gimana sih ngelihatnya? Sedih sih, pastinya sedih banget. Soalnya itu dia terus pas lagi sakit cuma ngomong, nih yang selama ini aku bikin dari nol sampai udah ada di atas, terus dihancurin langsung gitu. Ya itu pikiran awal. Ya pikiran awalnya gitu kan. Ya, jadi kan istri juga sedih dengar suami kayak gitu kan, ditambah lagi banyak wartawan juga yang datang gitu, ditambah suami sakit, jadi udah campur aduk lah gitu di otak kan ya, gimana gitu, harus gimana gitu ya. Balik lagi sih ya, Allah punya rencana, Allah juga yang bisa menyelesaikan semuanya, yakin pasti Allah bisa nyelesain, karena apa ya, semua ada hikmahnya lah gitu. Yang penting kita ikhlas jalanin semuanya, kita semata-mata mau cari keberkahan, ya kan. Tadinya seperti itu. Iya. Dan mudah-mudahan keberkahannya ada gitu dengan cepat selesainya masalah ini. Amin. Dan juga mudah-mudahan kita keluarga di kedepannya bisa menata hidup yang bagaimana yang kita harapin, bahagia gitu kan, nggak dimanfaatin orang, tidak ada yang apa namanya, karena banyak orang-orang yang di saat dia nggak tahu gitu, artis kesannya kan glamor aja, banyak duit aja gitu kan, banyak orang-orang yang nggak tahu gitu. Tapi ya kita alhamdulillah aja gitu, lu kan banyak duit bang gitu, alhamdulillah, didoain seperti itu, alhamdulillah. Tapi ya pasti kalau saya minta sama Allah biar cepat keluar dari segala masalah yang saya hadapin bersama keluarga, itu aja sudah senang banget. Saya nggak ngoyo-ngoyo pengen jadi punya yang apa, punya apa, enggak. Yang penting udah bisa keluar dari masalah ini, jalan. Sebab jadi sebenarnya sih jadi suatu trauma juga ya buat keluarga gitu kan, untuk apa namanya, bisa mengenal lagi orang-orang yang dekat dengan kita gitu. Tapi ya kembali lagi, kita dari dulu punya positive thinking sama orang walaupun baru kenal,
walaupun sudah lama kenal tetap aja positif thinking. Kalaupun ada sesuatu yang memang tujuannya nggak baik, biar aja Allah yang buka semuanya. Dan yang pasti apa yang kita lakukan sekarang ya mudah-mudahan ada hikmah ke depannya buat penataan keluarga saya. Kayak di ngelihat anak dan istri selalu support nih di keadaan kayak di kemarin, gimana sih? Karena kan mungkin banyak juga ya orang yang keadaannya lagi jatuh, istri malah pergi gitu ninggalin gitu kan. Nah itu gimana sih? Itu yang beda sama istri saya, itu yang beda sama anak-anak saya. Senang susah gitu kan, padahal malah mungkin apa ya namanya, saya harusnya yang berterima kasih gitu kan. Mereka dalam keadaan bagaimanapun mensupport saya, itu anak-anak saya gitu kan. Yang pasti tidak terlepas juga dua orang tua gitu kan, keluarga besar istri, keluarga besar saya. Dan juga yang pasti doa-doa dari teman-teman pemirsa semuanya, ustadz-ustadz yang sering saya acara tablik sama-sama gitu kan, yang mereka melihat sosok saya kayak apa, sampai halus settingan kali ini ya, lu mau nyalek kali ya gitu, pada dibilangnya saya settingan, lu mau nyalek kali ya, nyalek apaan gitu kan. Pasti teman-teman nggak percaya gitu, ada yang nggak percaya seperti itu gitu kan ya. Tapi ya dengar dari pemberitaan, saya nggak mau cerita banyak, biar deh nanti media bisa kasih lihat, terus waktu yang akan menjawab semuanya seperti itu, bahwa posisi saya ada di mana. Kalaupun saya klarifikasi, saya tidak mau apa ya, menyudutkan orang gitu. Siapapun saya nggak mau menyudutkan, tapi yang saya ungkap kebenarannya seperti ini loh ya, kebenarannya seperti ini loh, saya seperti ini, kebenarannya seperti ini. Saya nggak mau menyudutkan orang, tapi ya yang saya ungkap kebenarannya seperti itu, jadi nggak simpang siur gitu kan. Alhamdulillah saya udah klarifikasi ke teman-teman wartawan semuanya, dan yang pasti mudah-mudahan saya mengharapkan banget ini yang terakhir, dan juga cepat selesai masalahnya, jadi kita juga bisa hidup lebih tenang lagi, nggak ada pikiran lagi, nggak nangis lagi kayak awal-awal keluar pemberitaan itu, kayak malam-malam nangis gitu kan. Jadi apa ya, berasa banget gitu ya, dan jadi dibilang trauma ya iya gitu, tapi ya mau ikhlasinnya buat rasa trauma itu susah gitu, karena terekam banget gitu kan kejadian-kejadian itu, dan apa yang sudah terjadi itu nggak begitu gitu. Saya ini bukan mau menipu, bukan mau penggelapan gitu kan, dituduhnya seperti itu kan. Tapi ya udah kita ikhlasin, semua ada hikmahnya, dan kita akan lihat ujungnya seperti apa, yang mudah-mudahan selesai dengan cara baik-baik, karena awal kerjasamanya juga baik-baik. Mungkin ada momen yang paling diingat gak sih pada saat itu Kak? Momen-momen yang paling sedih gitu di masa itu dari Kak Yulia? Banyak ya. Banyak sih ya, kalau bisa satu-satu diceritain ya. Banyak banget sih, banyak banget momen-momen yang sedih. Yang paling sedih ini aja apa, kita sudah ada jadwal yang itu ternyata panitianya cancel, sudah ada jadwal udah fit kan? Gara-gara lihat kasus itu. Gara-gara kasus itu Tanpa jadi apa ya, jadi yang kita harapin banget itu kan, jadi buat pemasukan buat pribadi saya dan buat operasional keluarga gitu. Jadi nggak ada, terus juga ada lagi yang nggak ada lagi gitu, nggak di cancel. Tapi ada juga walaupun acaranya gede, mau mereka cuma minta konfirmasi aja ke saya jawab apa adanya, oh mereka tetap mau. Ya udah alhamdulillah gitu kan ya, walaupun ada beberapa yang dibatalkan ya, tapi mungkin ya ini resikonya gitu kan. Saya bilang resikonya ada pemberitaan seperti ini, walaupun mereka nggak tahu keadaan sebenarnya gimana, ya udah resiko lah, dan itu kita udah ikhlasin apa yang terjadi ya. Tidak, walaupun kita kejar, jangan Pak, jangan diputusin Pak, kontraknya atau gimana ya,
tapi ya itu udah takdirnya seperti itu, kita terima kan ya. Mungkin rezeki kita ada lagi yang lain. Nah, pada akhirnya sekarang kembali lagi nih ya ke layar kaca lah. Itu membutuhkan adaptasi nggak sih Kak? Ya kalau adaptasi sih enggak ya, enggak memerlukan adaptasi. Cuman apa yang di pikiran saya tuh sekarang yang diundang TV pertanyaannya apa ya kira-kira yang kira-kira mengingatkan kita dengan kejadian-kejadian itu, minta tolonglah gitu kan, jangan diungkit-ungkit lagi gitu kan, walaupun insya Allah kok semuanya akan selesai. Dari pihak pengacaranya Anon juga sudah telepon bahwa Busana mau menyelesaikan, alhamdulillah gitu kan, dalam waktu dekat, dan kita ucapkan syukur alhamdulillah semuanya jalannya ada. Yang kami minta sama Allah, yang kita harapkan juga agar masalah ini awalnya baik-baik dengan pelapor dan endingnya juga baik-baik. Iya.